Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan KD 3.6, menganalisis kepolaran senyawa, 4.6, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan kepolaran senyawa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fania Kharinisa dengan ujung NPN 26, Ahmad Rizky Akbarudin dengan ujung NPN 30, Abdul Khairul Hafiz dengan ujung NPN 38, Dinda Ajahra dengan ujung NPN 64. Terdapat fenomena di kehidupan sehari-hari, yaitu air hampir dapat selalu melarutkan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalamnya, seperti gula dan garam, namun tidak dengan minyak. Mengapa demikian? Keduanya tidak bisa bersatu karena sifat molekul keduanya yang berbeda. Dikutip dari Scientific America, molekul air tersusun dari suatu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Selain itu, molekul air juga bersifat polar, yang berarti tidak ada distribusi yang seimbang antara molekulnya. Air memiliki muatan negatif parsial dari atom oksigennya dan muatan positif parsial pada atom hidrogennya. Polaritas itu memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Untuk dapat menyatu dengan air, sebuah molekul haruslah memiliki polaritas semacam itu. Hal ini sebaliknya pada minyak yang sifatnya nonpolar, alhasil minyak tidak terkait kepada polaritas molekul air. Malah minyak masuk ke dalam hidrofobik alias takut kepada air. Itulah kenapa ketika Anda menambahkan minyak ke secangkir air, kedua elemen itu tidak akan saling bercampur. Selanjutnya terdapat fakta. Yang pertama, senyawa dengan sifat kimia yang mirip cenderung saling larut satu sama lain. Yang kedua, kekuatan tarik-menarik antar partikel mempengaruhi titik didih dan titik leleh. Yang ketiga, selisih keelektronegatifan antar atom dalam suatu ikatan kimia mempengaruhi distribusi pasangan elektron secara tidak merata. Yang keempat, jenis ikatan antar partikel mempengaruhi wujud dan sifat fisik. Kemudian konsep-konsepnya, yang pertama senyawa polar, yang kedua senyawa nonpolar, yang ketiga momen dipol, yang keempat gaya antar molekul, yang kelima ada gaya van der Waals, yang keenam gaya dipol-dipol, yang ketujuh gaya London, yang kedelapan ikatan hidrogen. Yang pertama, kami akan membahas terkait kepolaran senyawa. Jadi, kepolaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub yang disebut dengan dipol. Kepolaran ini memengaruhi sifat fisik senyawa, seperti kelarutan, titik didih, dan interaksi antar molekul. Selanjutnya, yaitu senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Oleh karena itu, larutan senyawa polar terpengaruh oleh medan listrik dan medan magnet. Contohnya air yang ditarik oleh medan magnet, yaitu air merupakan molekul polar. Dalam molekul air, kedua kutub tidak saling meniadakan secara menyeluruh, tetapi sebagian. Hasilnya, momen dipol H2O tidak sama dengan 0. Seperti pada gambar yang ditampilkan, terdapat gambar yang menjelaskan bahwasannya gambar tersebut adalah gambar dari molekul air atau H2O yang bersifat polar. Kemudian senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya karena memiliki nilai elektronegativitas yang sama. Contohnya terdapat pada molekul H2, di mana molekul H2 ini memiliki elektronegativitas yang sama sehingga molekul ini bersifat nonpolar. Lalu, bagaimana cara menentukan senyawa polar atau nonpolar dengan keelektronegatifannya? Jadi, senyawa polar atau nonpolar dapat ditentukan dari selisih keelektronegatifannya. Semakin besar selisih keelektronegatifan atom penyusun molekul tersebut, maka semakin polar molekul tersebut. Dapat kita amati dalam tabel di bawah. Tabel di bawah merupakan tabel dari unsur dan nilai keelektronegatifannya. Jika kita lihat, unsur H dengan keelektronegatifan 2,1 jika berikatan dengan unsur F dengan keelektronegatifan 4,1, maka selisih keelektronegatifan dari HF adalah 2. Lalu, jika unsur H dengan keelektronegatifan 2,1 berikatan dengan unsur Cl dengan keelektronegatifan 2,8, maka selisih keelektronegatifan dari HCl adalah 0,7.
Jadi dapat disimpulkan bahwasannya HF lebih polar dari HCl karena selisih keelektronegatifan dari HF lebih besar daripada HCl. Selanjutnya ada momen dipol, yang dimana momen dipol adalah suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan kepolaran suatu ikatan kovalen, yang dirumuskan sebagai berikut. Mu sama dengan Q dikali R dengan 1 dB 3,33 dikali 10 pangkat min 30 kolometer. Keterangannya, mu sama dengan momen dipol dengan satuan dB, Q sama dengan selisih muatan dengan satuannya kolom, R sama dengan jarak antara muatan positif dengan muatan negatif, satuannya meter. Momen dipol terjadi karena senyawa kovalen terbentuk dari dua atom dengan keelektronegatifan berbeda, contohnya HCl dan HBr. Semakin polar suatu zat, semakin besar momen dipolnya. Zat nonpolar mempunyai momen dipol sama dengan 0. Momen dipol dari beberapa senyawa diberikan dalam tabel di samping. Contohnya seperti senyawa HF dengan momen dipol 1,91 dibandingkan dengan senyawa HCl, yaitu dengan momen dipol 1,03, maka lebih polar senyawa HF dibandingkan dengan senyawa HCl karena momen dipolnya lebih besar. Yaitu ada beberapa lagi contoh yang di bawah, yaitu ada senyawa CCl4 dan senyawa CO2 yang momen dipolnya adalah 0. Maka dikatakan senyawa tersebut termasuk senyawa non-polar karena momen dipolnya adalah 0. Selanjutnya yaitu gaya antar molekul, di mana gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatannya. Terdapat gambar yang menjelaskan bahwa atom hidrogen dalam senyawa H2O akan berikatan pada atom oksigen pada senyawa H2O lainnya. Begitu juga dengan atom oksigen akan berikatan dengan atom hidrogen pada senyawa H2O lainnya. Kekuatan gaya antar molekul lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Yang selanjutnya yaitu gaya van der Waals, di mana gaya van der Waals ini adalah gaya antar molekul lemah yang bergantung pada jarak antar atom atau molekul, yang terdiri dari gaya dipol-dipol dan juga gaya London. Selanjutnya ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol merupakan gaya antar molekul dalam zat yang polar. Molekul yang distribusi rapatan elektronnya tidak simetris bersifat polar dan mempunyai dua ujung yang berbeda muatannya. Gaya dipol-dipol terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul polar dan molekul non-polar. Molekul-molekul polar memiliki kutub yang berlawanan. Ada kutub parsial negatif dan kutub parsial positif. Adanya pengkutupan ini akan menyebabkan ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dan molekul lainnya. Contohnya gaya dipol-dipol antar molekul HCl. Molekul HCl merupakan molekul polar di mana atom Cl merupakan kutub parsial negatif dan atom hidrogen merupakan kutub parsial positif. Dalam hal ini, hidrogen dalam suatu molekul HCl akan tarik-menarik atau mengalami gaya dipol-dipol dengan Cl dari molekul HCl yang lainnya. Baik, selanjutnya, semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipol semakin kuat, sehingga sifat-sifat fisisnya relatif lebih tinggi. Terlihat pada tabel berikut, di mana terdapat 3 senyawa, yaitu SiH4, pH3, dan juga H2S. Dalam 3 senyawa ini memiliki kesamaan dalam wujudnya, yaitu gas. Persamaan yang kedua yaitu massa molekulnya yang relatif sama. Selanjutnya, seperti kita ketahui tadi bahwa semakin tinggi momen dipol, maka kepolaran senyawa tersebut makin polar. Bisa dibandingkan pH3 dengan H2S, momen dipolnya lebih tinggi H2S, sehingga titik didih dan titik leleh H2S lebih tinggi dibandingkan pH3. Sedangkan SiH4 bersifat nonpolar sehingga memiliki titik leleh dan titik didih paling rendah.
Selanjutnya ada gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah yang disebabkan oleh adanya dipol imbasan sesaat. Gaya London dapat terjadi pada antara molekul nonpolar dengan nonpolar atau antar molekul nonpolar dengan polar. Lalu apa sih yang disebut dengan dipol imbasan sesaat? Dipol imbasan sesaat berhubungan dengan pergerakan perpindahan elektron dalam orbital. Pergerakan perpindahan elektron pada suatu atom dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga mempunyai suatu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan sisi yang lain. Kondisi inilah yang disebut dengan dipol sesaat, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Berikutnya, adanya dipol sesaat ini menyebabkan molekul yang bersifat nonpolar menjadi bersifat polar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat dengan dipol terimbas. Berikutnya, kuat dan lemahnya gaya London dipengaruhi oleh massa dan bentuk molekul, yang kemudian akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat. Dalam hal ini, semakin besar massa suatu molekul, maka semakin besar pula gaya Londonnya, sehingga sifat fisiknya ya semakin tinggi. Perhatikan perbandingan titik didih di bawah ini. Jika diperhatikan, semakin besar massa molekulnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Seperti pada senyawa metana yang massa molekulnya yaitu 16, maka titik didihnya minus 161 derajat Celcius. Dibandingkan dengan senyawa etana yang massa molekulnya lebih tinggi yaitu 30, maka titik didihnya lebih tinggi juga yaitu minus 88,6 derajat Celcius. Gaya antar molekul yang terakhir yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom elektronegatif, yaitu N, O, dan F pada molekul lain. Ikatan hidrogen ini lebih kuat dibandingkan dengan gaya antar molekul yang lain, sehingga senyawa yang dalamnya terdapat ikatan hidrogen umumnya memiliki titik didih yang tinggi. Dapat dilihat dari grafik titik didih di bawah ini, terlihat bahwasannya terdapat grafik dari titik didih hibrida. Dapat dilihat bahwa H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa di golongannya masing-masing. Sebagai contoh, di golongan hibrida halogen, HF memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada HCl, HBr, dan HI. Hal tersebut dikarenakan di dalam HF terdapat ikatan hidrogen yang menyebabkan titik didih HF lebih tinggi daripada HCl, HBr, dan HI yang tidak memiliki ikatan hidrogen di dalamnya. Jadi, jika suatu molekul memiliki ikatan hidrogen di dalamnya, maka titik didih yang dimilikinya akan semakin tinggi pula.